Bung Abalin, sedikit dari Anda, menurut Anda, sedikit saja kalau begitu, ada selalu melihat tidak sinkronnya komunikasi politik istana dan kabinet. Mbak Rosi, ada dua hal yang sungguh sangat berat menjadi konsentrasi pemerintah dan kami-kami, utamanya kami-kami sebagai delivery unit atau unit kerja presiden di kantor staf presiden. Pertama, Mbak Rosi, bagaimana meyakinkan masyarakat dan publik tentang bahaya COVID dan langkah-langkah serta regulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi pada satu sisi yang sama, Mbak Rosi, tidak gampang, Mbak Rosi, kita menghadapi orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki peradaban, opinion leaders, para tokoh, mantan menteri, mantan Menko, ahli hukum ini, hukum ono, segala macam. Tetapi yang keluar dari mulutnya itu adalah nyinyir, menyebarkan berita bohong, kontraproduktif dengan apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dan yang lebih gila lagi, semua narasi yang dipakai itu dipercaya oleh rakyat dan pada akhirnya itu menjadi masalah besar Contohnya bagi apa sih? kita dalam kehidupan. Contoh nih, bayangkan Mbak Rosi, kasih tahu kepada saya siapa orang yang habis disuntik langsung mati di tempat. Habis di imunisasi itu atau apa divaksinasi. Kasih tunjuk sama saya di kampung mana, kelurahan mana yang orang habis divaksin langsung mati di tempat. Oke, ya, ini terus? Semua dipakai untuk menyebarkan berita bohong. Satu. Yang kedua nih, dari semua regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penanganan percepatan tapi kan nggak ada tokoh opinion leader kalangan terdidik yang memberikan informasi seperti itu. Makanya saya bilang, Rosi, dari mana ceritanya dia punya data, dia punya survei yang dia lakukan sehingga sampai pada tingkat kegagalan menangani COVID, kemudian mereka meminta presiden mundur. Ini manusia-manusia punya moral rendah, intelektual rendah. Satu hal, ada kritik sungguh sangat mengerikan. Ya, ada kritikan terhadap komunikasi untuk publik, kebijakan publik itu satu hal. Bahwa kemudian ada gerakan meminta soal presiden mundur dan lainnya itu harus selalu dipisahkan. Karena apa yang kita bincangkan saat ini adalah justru untuk memberikan masukan supaya energi kita bersatu dan tidak terbuang oleh kegaduhan-kegaduhan itu yang tidak sebabnya penting. Mbak Rosi, itu sebabnya Presiden dengan terbuka, dengan jujur menyampaikan kepada publik. Bukan berarti pemerintah itu anti kritik, bukan tidak boleh dikritik. Memang mau supaya kita melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah dan kebijakan pemerintah. Tapi kalau hari-hari difitnah, dinyinyir, kita ini manusia bukan malaikat, Rosi. Nah, saya harus tampil setiap saat untuk melakukan klarifikasi di depan orang-orang pintar itu yang nuraninya tidak ada, Rosi. Dalam masa pandemi ini mereka membuat kegaduhan di ruang publik. Tolong deh. Siapa misalnya siapa? Fadli salah satunya. Enak aja. Yang mana, bagian mana? Saya mempunyai tugas konstitusional. Fadli punya salah satunya begini. Di antaranya, salah satu di antaranya. Kalau Fadli juga menggunakan istilah atau vaksin hibah dari Emirat Arab itu dipakai untuk berdagang dengan rakyatnya, waduh, pemerintah berdagang dengan rakyat. Ini yang saya bilang dari tadi. Ini dari situ saja Anda salah. Tunjukkan kepada saya kalau saya menyatakan publik. Itu Anda salah besar. Anda melakukan. Dan yang kedua nih, gunakan institusi lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu untuk bisa mengontrol pemerintah. Jangan itu yang kita partai lakukan. Pemerintah kau itu yang kita lakukan di pemerintahan. Itu yang saya kacau. Itu yang kita lakukan. Gerindra itu partai sudah ada mendukung pemerintah. Kenapa saya mendukung menghujat dan vaksinasi mencaci maki pemerintah? Saya tidak setuju. Saya keberatan itu. Itu jadi misalnya gitu. Cukup, ya. Saya mendukung vaksinasi, saya mendukung apa, tetapi kalau ada kebijakan-kebijakan yang salah harus kita koreksi. Kalau kebijakan benar, jalan koreksinya itu yang saya bilang. Pertama, Gerindra sudah ada di pemerintahan. Kita boleh bicara internal kemudian terbuka. Yang kedua, Fadli anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota yang terhormat. Gunakan kewenangan itu hak imunitas untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Itu yang saya lakukan setiap hari. Ruang publik. Bukan nyinyir itu loh ya. Cukup ya. Jadi gini Bung Fadli, Bung Abalin ini sebenarnya lagi mau komplain
Ketua Umum Gerindra udah di kabinet, kok seorang Fadlizon yang anggota Partai Gerindra masih nyinyir gitu loh, bukannya jadi pendukungnya kabinetnya presiden. Terima kasih Rosi. Terima kasih Rosi. Kalau begitu, ya biar saya jawab saja, Bung Abalin, kalau begitu jangan Anda curhatnya sama Bung Fadlizon, langsung aja bilang kepada ketua umumnya. Saya harus kasih tahu ketua ke ruang umumnya kan publik. menterinya Pak Karena Jokowi. Fadli ngomongnya sebentar, publik. ini untuk Maka lewat Rosi saya perlu klarifikasi itu agar masyarakat jangan tertipu untuk dengan kepentingan pernyataan demokrasi. Fadli. Gitu loh. Untuk kepentingan demokrasi. Boleh ya. Harus dipisahkan antara eksekutif dengan legislatif. Apakah kemudian semua yang ada misalnya koalisi di eksekutif, semua legislatifnya harus ikut? Kalau itu kebenaran, menurut saya tidak ada masalah. Itu yang ingin disampaikan, tapi biar saja. Kalau semua legislatif juga mau dibungkam, ya bubarkan saja DPR itu, ya kan? Jadi aja mau apa monarki. Bung Fadli ingin mengatakan bahwa dia juga sebagai anggota DPR dia punya hak konstitusional begitu. Selama belum ditegur oleh rakyat. Konstitusional itu Saya dipilih oleh rakyat. Di DPR. Ya, Anda punya saya dipilih oleh di rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Saya Indonesia. sudah harus menyudahi. Saya mengerti itu karena saya 5 tahun sedikit justru itu makanya. Saya Artinya tahu itu. jangan baperan kalau dikritik. Bukan, tidak pernah baperan, tapi jangan di ruang publik itu saya hanya menyuarakan suara rakyat dan suara negara, gitu loh.